الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat itu merupakan salah satu dari kesekian cara untuk kita menjadi umat yang mencintai Rasulnya dan juga menjadi umat yang dicintai oleh Rasulnya. Dan harapan terbesar kita yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang berbahagia ini, mari terus tingkatkan kualitas diri kita dalam iman dan takwa, menjalani perintah Allah semaksimal mungkin dan sekuat tenaga, dan sekaligus menjauhi apapun yang menjadi larangan-larangan Allah. Karena setiap yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah pasti membawa kerusakan dalam kehidupan kita, baik kehidupan yang saat ini di dunia, terlebih kehidupan yang akan datang di akhirat nanti. Dan semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah sebagai penunjang bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu firman Allah dalam surah Al-Mulk atau surah Tabarak ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Al-ayat. Alladzi ialah Allah, khalaqal mauta yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kalian, untuk menseleksi kalian, ayyukum siapakah di antara kalian, siapakah di antara kita umat manusia ini ahsanu amalan, yang terbaik amalnya, yang berkualitas amalnya, bukan hanya sekedar kuantitas, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah kualitas. Karena kalau penilaian didasari dengan kuantitas, kita tidak akan mampu bersaing dengan umat-umat yang terdahulu. Karena umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW dikaruniai umur yang jauh lebih panjang, tentu kuantitas ibadahnya lebih banyak daripada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya Rasul sampaikan, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku enggak jauh-jauh berkisar antara 60-70, sangat singkat. Tetapi karena penilaian ibadah itu didasari karena kualitas, ada harapan kita bisa bersaing dengan umat-umat yang terdahulu, bahkan kita menjadi umat yang terbaik dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Lalu bagaimana agar aktivitas kita ini berkualitas, ibadah kita ini berkualitas,
pekerjaan yang kita jalani ini berkualitas. Salah seorang ulama, Al-Imam Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, dalam tulisannya Tanbihul Ghafilin, beliau mengutip sebagian dari ucapan hukam bahwa yahtajul amalu arba'u asya' hatta yusallima, bahwa segala aktivitas yang kita lakukan, kerjaan yang berkenaan dengan dunia maupun berkenaan dengan akhirat, agar berkualitas butuh 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu qabla badaihi, menguasai ilmu pengetahuan yang cukup dari setiap yang kita lakukan. Dan Islam adalah agama yang sangat konsen dengan ilmu pengetahuan, terbukti dengan ayat yang diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 ayat dalam surah Al-Alaq, mengulang 2 kali lafaz Iqra, artinya bacalah. Karena dengan membaca merupakan salah satu pintu masuk untuk menguasai ilmu pengetahuan. Tapi sayang, seribu kali sayang, banyak survei menunjukkan khususnya umat Islam Indonesia ini adalah umat yang rendah dalam minat untuk membaca. Padahal membaca ini perintah Allah yang utama dan yang pertama. Sebelum ada perintah sholat, zakat, puasa dan lain-lain, yang diperintahkan oleh Allah adalah membaca. Artinya kuasai ilmu pengetahuan. Satu makalah yang disadarkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arada dunya fa'alihi bil ilmi, orang yang ingin menguasai dunia maka kuasai dengan ilmunya. Pebisnis yang hebat, ia yang akan mendalami dunia bisnis dengan keilmuannya. Apapun profesinya ia, kalau didasari ilmu pengetahuan yang cukup, akan memperoleh hasil yang berkualitas. Man arada al-akhirah, ingin sukses akhirat, fa'alihi bil ilmi. Sholat sama-sama 4 rakaat zuhur, tapi sholatnya orang alim dan orang jahil tentu berbeda. Saum sama-sama 14 jam, kita orang Indonesia nahan lapar dan haus, tapi saumnya orang alim dan orang jahil tentu berbeda. Maka tidak ada kata berhenti untuk belajar. Wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Yang ingin sukses dua-duanya tentu dengan ilmu. Sekolah ada batasnya, tapi kalau belajar tidak ada batasnya. Sampai akhir hayat kita diantar ke pemakaman, baru selesai tugas untuk belajar. Karena ini awal untuk menjadi pribadi muslim yang berkualitas. Yang kedua, makalah yang disampaikan oleh Imam Abu Nasir adalah an-niyatu fi mabda'i, niat yang baik ketika mengawali pekerjaan tersebut. Hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan al-umuru bimaqasidiha, bahwa nilai dari satu pekerjaan salah satunya ditentukan oleh niatnya. Pekerjaan yang sama kalau niatnya berbeda akan hasil berbeda. Satu pekerjaan yang sama bisa bernilai ibadah, juga bisa tidak bernilai ibadah. Contoh, sama-sama kita masuk ke dalam masjid. Ketika kita niat iktikaf, maka selama berada di dalam masjid ada pahala iktikaf yang kita raih. Tetapi kalau kita masuk ke dalam masjid tidak ada niat iktikaf, maka pahala iktikaf tidak kita peroleh. Contoh lain, sama-sama kita membasuh wajah kita, membasuh kedua tangan kita, membasahi kepala kita, kemudian membasuh kedua kaki kita. Kalau kita niatkan wudu, jadi ibadah wudu dan berpahala wudu. Tapi kalau niatnya hanya untuk bersih-bersih, tidak ada nilai wudu sama sekali. Pekerjaannya sama, tapi niatnya berbeda, akan menghasilkan yang berbeda. Dalam satu hadis yang panjang, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, banyak orang yang bekerja murni, kelihatannya seperti urusan dunia. Ia berdagang, ia bekerja, ia berbisnis sebagai karyawan dan sebagainya. Kelihatannya zahirnya urusan dunia, tetapi di akhirat nanti bisa bernilai pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah bi husnin niyyah, karena bagusnya niat. Tapi sebaliknya, ada orang yang beraktivitas zahirnya seperti urusan akhirat, tapi di hadapan Allah tidak ada nilai apa-apa, bisu'in niyyah, karena buruknya niat.
Maka yang kedua,